Ya. Oke. Jadi Mbak Putri ini kita mulai saja ya. Ya Pak, langsung dimulai saja. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentral untuk kita semua. Ini terima kasih kepada MTQ ya telah mengundang saya dalam acara Geofisik Festival Himpunan Teknik Geofisika Mayapada ITERA dalam webinar seri pertama ya. Berarti nanti ada beberapa seri. Walaupun saya kemarin ya agak mendadak itu suratnya, jadi saya baru bikin tadi malam. Untungnya ini pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa ya, mayoritas saya lihat tadi sebagian besar dari mahasiswa. Jadi ini bisa dibilang sebagai pengantar ya, pengantar metode seismik untuk eksplorasi. Kalau di temanya modern geofisika ya, teknologi modern untuk optimasi oil and gas ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan topiknya yang berjudul tentang teknologi fluoroakustik impedans untuk meningkatkan korelasi peningkatan data sumber dan data seismik dan data interpretasi seismik refleksi. Nanti ada studi kasus yang sedang kita kerjakan di Netherlands Offshore di Laut Utara. Kemudian ini adalah playersnya, jadi saya terima kasih kepada mahasiswa yang berkenan mengerjakan tugas akhir dengan topik ini. Dari kakak-kakak tingkat kalian mungkin ya, ada yang kenal dari angkatan 20, ada Brian Samuel, dan ada Yogi. Oke, Kak Yogi hadir hari ini, saya ucapkan juga selamat, alhamdulillah kemarin sudah lulus ya seleksi wawancara di PSG, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik tingkatnya di ITERA untuk bisa berkarir di industri migas atau di bidang geofisika. Pengantar, jadi untuk introduction bahwa kita geofisika dan geologi dan petroleum ya, intinya semua bidang geoscience pada prinsipnya ketika deal dengan oil dan gas kita harus memahami konsep geologinya terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa istilah atau apa ya saya nyebutnya terminologi penting yang ada di dalam suatu sistem petroleum. Jadi tidak boleh kita nggak tahu nih sistem petroleum ketika mau deal dengan oil dan gas. Sistem petroleum yang pertama yang kita kenal tentu kalau dilihat dari gambar ini adalah reservoir rock. Reservoir rock ini umumnya punya sifat yang memiliki parameter petrofisika, porositas tinggi, dan permeabilitas juga diharapkan tinggi. Dengan harapan dengan porositas dan permeabilitas tinggi itu, jumlah hidrokarbon yang bisa tersimpan di dalam batuan reservoir, serta kemudahan untuk mengeksploitasi ke permukaan itu jadi lebih meningkat. Umumnya reservoir rock ini terjebak dalam struktur bisa kita nyebutnya ada struktur ada stratigraphic trap dan ada kombinasi dari keduanya. Nah, harapannya si sosok ini terjebak dalam satu sistem trap yang ideal. Umumnya reservoir rock ini adalah batuan-batuan berpori yang biasa kita lazim temui adalah sandstone. Ini paling lazim ditemui, kemudian ya karbonat bisa macam-macam, bisa limestone, bisa kelompok yang sekarang ada di apa sedang ramai juga ada kelompok chalks atau kapur, kemudian ada sistem yang lain seperti salt dome, kemudian kombinasi dari macam-macam itulah. Jadi cukup banyak. Kemudian yang kedua ada source rock. Nah, source rock ini adalah batuan sumber atau batuan penghasil hidrokarbon. Jadi kalau reservoir tadi tugasnya adalah menyimpan hidrokarbon, sementara source rock ini adalah produsennya. Source rock ini umumnya adalah suatu lapisan sedimen yang kaya akan material organik. Kita sebut dengan organic content. Ini biasanya adalah
shale yang banyak unsur unsur nyebutnya ya fosil lah ya, ini fosil hewan-hewan yang memang ketika dia meninggal, mati, dan kemudian bisa berubah menjadi hidrokarbon. Atau clay rich. Clay rich itu juga bisa sebagai source dari hidrokarbon. Nah, belakangan setelah reservoir rock ini jumlahnya makin berkurang, dalam artian apa ya sebetulnya, kalau diasumsikan bahwa reservoir rock ini adalah atau sistem petroleum ini adalah rumah, maka reservoir rock ini adalah ruang makan. Nah, kita kan kalau mau nyari makan ya ke ruang makan, ke tempat makan di reservoir rock ini. Nemu nih oil dan gas. Nah, terus logika berjalan oleh para ilmuwan belakangan. Kita mulai bergeser ke unkonvensional atau yang tidak biasa. Yang konvensional tadi kita ke ruang makan. Nah, kalau logika selanjutnya, kalau di ruang makan ada hidrokarbon, berarti di dapur rumah itu juga pasti ada hidrokarbon. Nggak mungkin masa di ruang makan ada makanan di dapurnya nggak ada gitu. Bisa jadi di dapurnya malah lebih banyak. Nah itu kita sebut dengan unconventional hidrokarbon. Biasanya sekarang yang sedang digalakkan adalah shale gas. Shale gas punya karakter tersendiri, nanti punya sifat yang berbeda dengan sandstone. Karena shale deal dengan batuan yang berpori sangat kecil dan permeabilitas mungkin hampir nol, hampir nggak ada permeabilitas. Maka butuh treatment-treatment khusus di dalam eksplorasi unconventional. Kemudian sistem petroleum selanjutnya adalah batuan penutup, caprock. Caprock ini harapannya punya sifat yang menutupi reservoir supaya hidrokarbon itu nggak kemana-mana, stay di situ, supaya kita mudah menangkapnya. Seal ini atau caprock biasanya adalah batuan yang seperti source rock, namun tidak kayak unsur organik. Berarti bisa shale, bisa clay. Ya, jadi shale atau clay itu bisa berperan sebagai caprock. Kemudian yang selanjutnya adalah migrasi. Migrasi tentu adalah cara si apa namanya hidrokarbon yang mulai hadir di sini tumbuh apa namanya diproduksi di sini terus dia pindah ke reservoir rock. Jadi itu ada proses namanya migrasi. Ya sama kayak kita migrasi penduduk kan pindah dari satu tempat lain. Nah, migrasi hidrokarbon itu berpindah dari source rock ke reservoir. Itu oleh seal ini atau caprock yang mengunci supaya hidrokarbonnya tetap terjadi. Kemudian tadi sudah saya singgung, trap itu adalah jebakan, ada struktur, struktur itu seperti anti-clean, ya, syncline, patahan. Kemudian ada stratigrafi itu bisa seperti unconformity, ketidakselarasan, kemudian erosi, dan seterusnya. Dan kombinasi dari keduanya itu. Dan yang tidak kalah penting dari sistem petroleum itu adalah timing. Jadi tidak peduli apakah sistem petroleumnya itu lengkap, ada reservoir rock, ada source rock, ada cap rock, ada jalur migrasinya, ada sistem trapnya. Namun waktu pembentukan hidrokarbon di dalam source-nya itu tidak tepat, itu bisa juga tidak akan menghasilkan hidrokarbon. Jadi memang industri itu ya cara yang luar biasa sulit ya untuk mendapatkannya. Jadi harapannya kita bijak ketika penggunaan hidrokarbon itu ya seefisien mungkin. Saya sering memberi contoh di kelas kalau misalnya ada 5 orang punya mobil semua mau sarapan beli nasi uduk ya jangan pergi sendiri-sendiri pakai mobilnya. Jadi nanti 5 mobil jalan hidrokarbon akan terpakai. Ya kenapa enggak langsung aja satu mobil berlima pergi kan itu lebih hal sederhana itu adalah mungkin bisa saya sebutkan sebagai komitmen kita karena kita memahami sulitnya mendapatkan hidrokarbon di bawah permukaan. Makanya ketika kita memiliki itu sekarang di depan mata kita, kendaraan kita harus bijak menggunakannya. Jangan untuk balap-balapan ini. Tapi anak ITERA nggak mungkin lah ya balap liar dan seterusnya. Kalau ketahuan ada yang balap liar, tolong lapor ke ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian
Nah, yang tadi semua itu kalau mau dilihat lebih detail, misalnya ini ada contoh sistem trap yang berupa struktur ya, jadi kita punya anti-clean di atas ini, kemudian ada sesar di sini yang mengontrol jalur migrasi dari source ke reservoir. Juga sesar ini adalah salah satu juga yang menyebabkan kematangan hidrokarbon. Jadi kadang hidrokarbon itu tidak matang karena kurang suhu. Jadi kurang dalam atau apa, suhu tekanannya kurang, tapi dengan hadirnya patahan bisa memicu terjadi penambahan suhu dan tekanan. Nah, lambat laun si hidrokarbon yang awalnya belum matang di source ini bisa migrasi ke Nah, gambaran ini itu adalah gambaran akhir yang kita dapatkan. Tapi untuk mendapatkan gambar ini adalah pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang sangat sulit. Nah, salah satu metode geofisika yang biasa digunakan tentu kita sudah kenal adalah metode seismik. Kombinasikan dengan data log. Nah, metode seismik sendiri dibagi tiga ya. Secara umum ada akuisisi, yang pertama, kemudian processing, dan interpretasi. Nah, ini satu bidang ini sudah satu pekerjaan yang berat ya. Jadi ada yang akuisisi saja di perusahaan itu, nanti ada yang tugasnya processing saja, ada yang tugasnya interpretasi saja. Atau kalau dia memang sudah jam terbangnya tinggi, pengalamannya udah puluhan tahun, dia bisa doing semuanya ini. Nah, akuisisi kalau kalian sedikit pengantar pasti sudah tahu juga kita membangkitkan suatu sumber getaran ke bawah permukaan tanah. Nanti setiap reflektor ini akan memantulkan sinyal ke receiver yang kita punya. Nah, rekaman-rekaman receiver ini harapannya sampai ke target kita, misalnya di top dari pisar koin ini. Terus nanti rekam di gambar yang ini. Rekam dalam bentuk rekaman seismik, shot record seperti ini. Nah, shot record ini mengalami proses yang panjang untuk bisa menjadi penampang akhir seperti yang siap diinterpretasi. Jadi ada macam-macam ya, ada mulai dari data, kemudian kita lakukan di multiple untuk mengurangi noise dan seterusnya, analisa geometri, mencocokkan data benar atau enggak, terus amplitude correction, kita nambahin gain dan seterusnya untuk meningkatkan resolusi, kemudian filter-filter dipakai terus sampai terakhir nanti adalah migrasi. Migrasi di sini bukan migrasi yang tadi, tapi migrasi di sini adalah mengembalikan posisi reflektor ke reflektor tersebut. Nah, ini tahapan yang panjang sekali. Terakhir, baru setelah itu selesai, kita dapat penampang seismik seperti yang di bawah ini siap untuk diinterpretasi. Kita bisa picking horizon, picking patahan, ya, kasih nama-nama itu semua. Jadi di sini saya kasih ilustrasi ya. Jadi jalan panjang yang rumit untuk dapat dari akuisisi sampai penampang seismik kita siap untuk diinterpretasi. Jadi pekerjaannya yang sangat rumit. Dan dalam webinar ini saya akan mengambil satu topik dari tiga ini, yaitu yang interpretasi saja ya. Karena kalau semua tentu saya nggak terlalu ahli semua, dan juga waktunya nggak akan cukup. Nah, permasalahan yang muncul lagi dari seismik itu adalah fenomena seperti ini ya. Jadi bayangkan bahwa kalau kita punya penampang seismik itu atau suatu rekaman seismik itu harapannya kita bisa memetakan suatu reservoir ya atau sedimen setebal ini bisa 100 meter langsung. Nah, sementara gelombang seismik kita ini dimensinya cukup besar. Jadi satu gelombang seismik itu bisa setinggi menarik panjang gelombangnya, sementara receiver kita ya Pak, reservoir kita atau lapisan sedimen kita itu tidak selalu setebal ini, bisa tipis. Nah, kalau itu tidak diinterpretasi dengan benar, maka kekeliruan bisa terjadi. Nah, tahapan interpretasi seismik itu sendiri secara umum dituliskan seperti ini. Jadi pertama kita punya seismik data yang sudah diprocessing ya, sudah selesai diprocessing, biasanya data post-fact seismik, kemudian ditambah dengan data log. Data log ini sebagai kontrol, bisa untuk master, bisa juga untuk interpretasi petrofisika. Kemudian kita pelajari dulu daerah itu mau nyari apa. Ketika misalnya kita deal dengan reservoir plastik, sandstone misalnya, ya kita pelajari nih karakter sandstone kayak apa, dia sedimennya kayak apa dan seterusnya. Terus kalau misalnya target kita adalah karbonat, nah
Kita harus pelajari karbonat itu dalam sistem petroleum punya sifat seperti apa, kemudian dia bentukannya kayak apa, geometrinya, kemudian juga sifat fisiknya itu harus dipelajari, dan kita perlu tahu target intervalnya ada di umur berapa. Jadi kita perlu juga misalnya target umur karbonat di umur tersier awal atau tersier akhir. Nah itu kita perlu tahu juga. Karena itu ada kaitannya dengan nanti sistem pembentukannya, biologi lingkungan pengendapan dan seterusnya itu dipelajari. Nah, itu yang berkaitan dengan nanti kondisi geologinya, tektoniknya, apakah di situ kaya akan sesar atau tidak, atau relatif stabil. Kemudian apakah si basin itu adalah satu kesatuan dari beberapa uh, apa namanya sedimentasi, proses pengendapan, pembentukan sedimen, apakah sudah mengalami evolusi, kemudian struktur lain selain sistem tektoniknya itu. Kalau tektonik biasanya agak lebih regional, ya di situ ada tektonik utamanya, misalnya kalau di Sumatera adalah sesar yang akibat dari zona subduksi di apa, Sumatera dengan India, plate tektonik itu sehingga membentuk strukturnya apa aja, strukturnya misalnya patahan, sesarnya sesar apa di seperti itu, dominan apa, itu kita pelajari dari geologi. Jadi kita nggak boleh sebagai geofisikawan itu tidak mengerti geologi sama sekali, nggak boleh. Kita harus tahu ya, jadi minimal tahu sejarah pembentukan tektoniknya, kondisi basinnya, strukturnya, patahannya kayak apa, lipatannya kayak apa, dan seterusnya. Dan stratigrafi juga tidak boleh. Jadi stratigrafi tadi, jadi kita paham kalau kalian mempelajari stratigrafi atau kuliah sedimentologi itu sudah dikenal. Sudah ada gradasi, ya, gradasi, ada sistem track, seterusnya itu sesuatu yang sulit. Kemudian setelah kita pelajari itu, kita masuk ke bagian geofisikanya, yaitu ke analisa rock fisik fundamental. Jadi analisa rock fisik fundamental ini biasanya dari data log ini. Jadi dari data log ini kita akan lakukan analisa petrofisika dan rock fisik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui karakter dari zona target kita. Apakah dia kecepatannya dengan misalnya dengan densitasnya hubungannya bagaimana, dengan porositasnya hubungannya bagaimana, dengan fisilnya hubungannya bagaimana, itu kita tahu. Kemudian dari satu rekaman testingnya nanti kita pastikan polaritasnya, fasenya, dan resolusinya sudah memenuhi belum untuk menginterpretasi lapangan. Jadi kalau dari lapangan kita, dari data well, kita tahu nih, misalnya formasi A tebalnya 60 meter, sementara resolusi vertikal kita 100 meter. Nah itu nggak bisa karena lebih panjang atau lebih tebal dari zona. Jadi kalau tebal reservoir kita 60 meter, terus resolusi vertikal kita adalah 20 meter misalnya, itu kita bisa melakukan interpretasi yang baik. Itu analisa sensitivitasnya, itu bisa dilihat. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah well seismic tie. Well seismic tie ini pengikatan data sumur dengan data seismik. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya agak lebih dalam, karena hari ini kita akan bahas itu lebih. Dan kemudian sensitivitas analisis. Kemudian menghilangkan noise-noise yang mungkin tidak, yang masih hadir di situ. Kemudian baru melakukan interpretasi seismik dari interpretasi geologi dari data seismik kita. Biasanya kita nanti membuat time structure map, kemudian facies, depositional system model, dan physical properties. Nah, facies dan depositional ini berkaitan dengan nanti ada namanya picking, proses picking horizon, picking fault, ya, picking sesar, dan nah dari keseluruhan ini hari ini kita akan fokus ke well seismic tie. Jadi well seismic tie ini sangat penting karena kalau kita mengikat data sumur dengan data well-nya keliru, salah formasi seperti itu. Kalau salah formasi berarti nanti hasilnya bisa salah juga. Nah, kenapa sih well tie atau well seismic tie itu penting? Karena tadi yaitu mengikat antara data sumur dengan data seismik. Faktanya bahwa kalau kita lihat ya, data seismik kita itu kan dalam skala time ya, sementara data well kita dalam skala meter atau depth. Jadi kalau misalnya kita punya
seismic data selebar ini 500 milisecond, sementara data well-nya 100 milisecond. Nah, ini bisa berbeda. Jadi dalam satu seismik seperti ini bisa terdiri dari banyak data well. Jadi vertikal resolusinya data well itu bisa sampai 2 cm, sampai misalnya sampai 10 meter, misalnya, kemudian sementara kalau seismik itu 10 sampai 100 meter. Bayangkan, jadi kalau 2 cm dibanding 10 meter kan jauh. Ya. Jadi memang perlu diikat dengan benar. Ini pentingnya kenapa di seismik kayak itu tidak boleh. Sebagai contoh, misalnya kalau kita keliru dalam melakukan real time, misalnya ini ada suatu strategi reservoir sistem petroleum system yang merah ini adalah shale, yang biru ini misalnya adalah sand. Kalau kita keliru bisa saja nanti salah setting. Harusnya yang biru ini adalah sand seperti gambar yang di bawah ini. Jadi kalau kita keliru melakukan picking, melakukan well tie, bisa saja malah ketukar yang shale jadi sand, yang sand jadi shale. Jadi bisa. Itulah pentingnya seismic tie. Jadi nggak boleh salah ya di well tie ini. Ini tahapan krusial dalam interpretasi seismik. Nah, gimana sih cara melakukan well seismic tie? Jadi well seismic tie itu secara umum nih ya, kalau kita misalnya punya litologi, lihat gambar yang di bawah ini, ada litologi misalnya shale, ada sand, ada shale, ada sand, ada shale lagi misalnya. Shale itu punya resistivitas sendiri, punya kecepatan sendiri. Nanti sand juga punya resistivitas sendiri, punya kecepatan sendiri. Shale lagi terus seperti itu. Jadi intinya dia punya rho dan pp sendiri-sendiri. Nah, rho dengan pp ini adalah parameter fisis. Di geofisika kita sebut namanya acoustic impedance ya. Acoustic impedance ini hasil kali antara densitas dengan kecepatan. Dia itu mewakili sifat dari suatu lapisan untuk memantulkan gelombang seismik, merefleksikan gelombang seismik. Tentu shale dengan sand punya AI yang berbeda. Karena dia berbeda, maka kita bisa identifikasi. Kalau dia sama, malah nggak bisa kita identifikasi. Kalau semua hitam, malah nggak ada hitam. Jadi kalau ada putih, kita baru tahu, oh hitamnya sekian, putihnya sekian. Nah, untuk mendapatkan perbedaan itu, kita menggunakan sesuatu yang kita sebut namanya koefisien refleksi. Ini yang saya kotakin warna merah ini. Cara mendapatkannya, koefisien refleksi biasanya R atau RC, bisa di dalam beberapa buku ditambahkan C, reflection coefficient atau koefisien refleksi adalah selisih dari acoustic impedance, lapisan berikutnya dengan lapisan yang saat itu dibagi jumlahnya. Jadi sesudah dihitung sebelum dibagi sebelum tambah sesudah. Sesederhana ini. Nanti ini dapat suatu angka yang nilainya seperti kayak ini, kayak pagar ini. Kadang bisa negatif, kadang bisa positif besar, kadang bisa positif kecil, kadang bisa negatif kecil. Itu bergantung dari angka dari masing-masing. Itu koefisien refleksi. Nah, AI-nya tadi sudah dihitung dari perkalian antara kecepatan dengan densitas. Kita kalikan nih, kita dapat nilai acoustic impedance. Jadi kalau kita lihat nih, ini shale ke sand nih, acoustic impedance-nya berubah nih dari sini ke kiri. Terus sand di sini, ke shale lagi ke kanan. Terus ke sand lagi ternyata ada di sebelah kanan, ke shale lagi. Jadi memang nilainya bisa kayak gini, bisa negatif besar, positif besar, positif kecil, negatif kecil. Itu koefisien refleksi. Mewakili batas dari dua lapisan yang kira-kira akan bisa merefleksikan gelombang seismik. Nah, karena tadi data log itu domainnya depth, sementara seismik domainnya time, dan ini yang kita hitung semua adalah domain dari data log, berarti ini masih depth, masih depth, masih depth, harusnya masih meter semua. Nah, kita ingin ubah ke data seismik, data time. Nah, data time itu. Gimana cara merubahnya? Cara merubahnya kita melakukan anggapan yang kita kenal dengan namanya konvolusi. Konvolusi ini simbolnya seperti ini ya. Konvolusi, kalau kalian kuliah analisa sinyal geofisika kan menjumlahkan dengan perkaliannya ya. Perkalian itu jumlah-jumlah dengan cara, kalau dulu saya diajarkan itu pakai, kalau manual itu pakai miring gitu terus.
Jadi hasil konvolusi antara koefisien refleksi dengan suatu wavelet. Wavelet ini adalah suatu sinyal ya, atau suatu gelombang. Sinyal gelombang yang ini dikonvolusikan, nanti kita punya suatu seolah-olah punya seismik yang baru, hasil dari pemodelan data log kita. Seismik yang baru ini kita kenal dengan namanya seismik sintetis. Ya. Saya ulangi, seismik sintetis itu didapat dari sini, dari konvolusi antara suatu wavelet dengan koefisien refleksi konvolusi. Ini perkalian biasa ya, tapi perkalian percobaan. Nah, ini didapat. Nah, nanti yang seismogram sintetik ini dicocokkan dengan seismik yang sebenarnya. Nah, itu prosesnya kita sebut dengan geoseismik baru. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini ada interpretasi sedikit ya untuk membayangkan kenapa sih akustik impedans itu penting ya. Jadi misalnya ini ada water, survei di laut misalnya, water, kemudian ini ada sedimen, tentu akustik impedans air dengan sedimen yang pertama ketemu, misalnya pasir, itu pasti lebih besar pasir akustik impedansnya. Tapi ini akan positif ke kanan. Terus jalan, misalnya ke sini ketemu ada suatu gesen, satu stone, bisa belok ke kiri. Berarti akustik impedans lapisan di sebelah sini lebih besar dibanding akustik impedans si sandstone gesen yang ada di sini. Jadi dia refleksinya ke sini. Baliknya ketika di sini ketemu salt, garam, kubah garam, dan akustik impedans dari salt kubah garam itu lebih besar dari sedimen di sini, maka nilainya akan positif ke sini. Akan ke arah yang terus misalnya ada hidrokarbon di bagian sistem stratigrafi atau sistem di kubah garam ini, dia punya sendiri. Karbonat juga punya akustik impedans, jadi sandstone di sini dengan karbonat, tentu karbonat punya akustik impedans lebih besar dari sandstone sehingga dia diseleksinya ke atas. Terus seperti itu sampai ketemu basement. Jadi pentingnya akustik impedans ya untuk memahami perubahan nilai nantinya nilai koefisien. Nah, itu proses well seismic tie. Jadi teorinya seperti itu. Jadi kita ikat data seismik kita dengan data sumur dengan menggunakan konsep seismogram sintetis. AI ya, jadi ini sudah dipakai udah puluhan tahun ya dari mulai dikembangkan teknologi seismik sampai sekarang akustik impedans itu dipakai. Nah, hari ini kita akan bahas nih ada suatu teknologi baru yang idenya datang dari paper baru 2003-2004 yang sekarang sedang dikerjakan oleh tingkat kalian. Nah, Kementerian dan kawan-kawan itu menggunakan teknik kita sebut dengan puro-akustik impedans. Jadi puro-akustik impedans itu modifikasi dari akustik impedans. Tinggal nambahin P depannya ya, puro-akustik impedans. Idenya, Aftab dan kawan-kawan ini ternyata melakukan korelasi data log dari lapangan di sana di Irak atau Iran saya lupa, pokoknya di perbatasan sana, kombinasi-kombinasi dari sekian data dengan memanfaatkan kerja mesin learning dan seterusnya dengan algoritma optimasi didapatlah suatu korelasi yang baik untuk suatu konstanta-konstanta yang diturunkan. Jadi konstanta-konstanta ini diturunkan dari korelasi yang didapat dari data-data yang mereka punya sekian banyak data. Muncul ada konstanta di sini A. A ini nilainya akhirnya dia menemukan 1,5. Saya sih curiga nggak akan pas 1,5, misalnya 1,753. Itu dibulatkan 1,5. Kemudian B adalah 1 dan C adalah 2. Nah, rumus akustik impedans yang kita punya tadi hanya rho kali VP. Nah, ini dimodifikasi oleh Aftaf dan kawan-kawan. Jadi rho pangkat A dikali VP pangkat B. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi hanya rho kali VP, ini ada A, ada B. Dikali lagi, 1 dikurang porositas efektif pangkat C. Jadi logika sederhananya adalah batuan itu kan tidak mungkin nggak punya pori. Jadi dia selalu punya pori, batuan itu. Nah, sementara rumus akustik impedans yang kita pakai selama ini itu tidak langsung melibatkan nilai porositas, hanya rho kali VP. Kita nggak tahu nilai porositas rho di sini berapa. Maka kayaknya idenya harusnya
porositas ini berpengaruh ke nilai akuistik impedans. Maka dia mengusulkan perumusan seperti ini. Nah, ini sangat simpel, kita bisa langsung aplikasikan dengan mengubah konstanta-konstanta ini dengan angka 0,5, 1, 2. Misalnya nanti ada suatu penelitian lain di tempat yang berbeda atau bukan sandstone misalnya dia karbonat atau apa, bisa saja konstanta ini berubah. Nggak selalu 1,5, nggak selalu 1, nggak 1. Itu bisa macam-macam, tergantung korelasi di tempat. Nah, pada penelitian ini atau di webinar ini saya coba menunjukkan hasil sementara yang sudah dikerjakan oleh kalian terkait metode poroakustik impedans. Ya. Nah, aplikasinya kita ambil contoh di Netherlands Offshore. Ini datanya sudah sangat sering dijadikan benchmark untuk seluruh geofisikawan seluruh dunia karena ini sudah open source dan memang sangat kaya ya akan unsur hidrokarbon. Di lapangannya ada di Laut Utara, di sekitaran banyak negara sebenarnya yang terlibat nanti di sini. Ada Belanda itu sendiri, ada Norwegia, ada Denmark mungkin, terus kemudian UK itu sendiri, kemudian pokoknya negara-negara Skandinavia di sekitaran sini itu punya kepentingan di sini ya. Nah, itu datanya open source, kalian bisa cari di internet Netherlands Offshore Data, kamu bisa langsung download, seismiknya ada, data well-nya juga ada, itu mudah untuk mendapatkan. Nah, secara geologi dia ada di sini ya, di formasi intragraben sampai graben secara tektonik, secara struktur, kemudian sedimen-sedimennya terbentuk di sini. Dan menariknya di Netherlands Offshore ini itu lengkap. Jadi ada geologi berupa sedimen plastik ada, sandstone yang kita kenal, kemudian karbonat ada, dan juga salt dome juga ada. Jadi cukup lengkap. Makanya ini sering dijadikan benchmark. Kamu mau analisa apa? Analisa karbonat bisa pakai data sini. Mau analisa salt dome bisa juga pakai data sini. Mau sand shell ada juga di sini. Jadi makanya itu dia sering dipakai untuk benchmarking. Mau tes nih metode yang dikembangkan cocok nggak dengan data yang ada di sini. Jadi memang kalau dilihat dari stratigrafi dari upper North Sea, formasi di sini sampai bawah itu memang mereka punya hampir semuanya hidrokarbonnya. Jadi yang bintang hijau ini gas, perhatikan ya dari tekstur yang karbonat ini ada gasnya, kemudian yang ini ada gasnya, kemudian yang ini garden ini ada gas juga, sandstone ini juga ada gasnya, chalks tadi ya, pur juga ada gasnya, bahkan beberapa ada kombinasi dengan oil, jadi memang sangat ideal ya untuk menjadi suatu lokasi yang bisa kita teliti secara apa ya benchmarking lah bisa dijadikan untuk contohan. Nah, di lapangan ini nanti kita coba lakukan picking atau well seismic di zona target yang sekitaran sini. Sekitaran sini itu adalah hasil interpretasinya ada di sekitaran sini sama bagian bawah sini. Jadi dia ada bagian bawah truncation kalau di dalam sistem stratigrafi dengan atas. Jadi nanti kalian kuliah stratigrafi ada outlap, ada downlap, itu ciri-ciri dari stratigrafi yang ada di situ tempat. Nah ini kalau pickingnya ini tidak pas, maka atau well tie-nya tidak pas, maka bisa saja nanti hasilnya bisa berbeda. Nah ini adalah contoh dari korelasi atau well seismic tie menggunakan acoustic impedance yang konvensional. Jadi tadi data PP kita ada di sini, real ya, ini real data bukan teori, kemudian density, kemudian kita kalikan dapat I, ada parameter yang lain, velocitas dan gamarin, menunjukkan ini, kemudian kita konvolusi dengan suatu data well, sini pakai statistical wavelet, kemudian didapat kurang lebih hasilnya. Jadi kita dapat top dari misalnya formasi ini MFS4 dan truncation-nya ada di sini. Jadi hasilnya ya sudah bagus, sudah ada
terlihat pas antara top dan base atau bottom dari reservoirnya. Ya. Nah, biasanya di dalam suatu well seismic tie untuk melihat itu secara kuantitatif selain secara kualitatif seperti gambar ini, itu biasanya ditunjukkan oleh suatu koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu bisa menunjukkan dia sudah sesuai atau belum. Jadi secara gampang, secara sederhana, korelasinya mendekati satu berarti dia presisi, atau sangat korelasi baik. Sementara kalau mendekati nol itu kurang ya. Nah, kita harapkan setiap seismic well tie itu korelasi kita di atas 0,7, kalau bisa 0,8. Nah, itu harapannya supaya korelasinya meningkat dan proses peakingnya jadi lebih ideal, lebih presisi. Nah, sementara dari hitungan poroakustik impedance tadi, dari PAI tadi didapatkan kurang lebih gambarnya tidak berbeda jauh, namun tingkat korelasinya meningkat, jadi 0,834. Dengan harapan, dengan korelasi yang meningkat ini, kita makin pede pada saat proses peaking, tidak ragu-ragu. Kalau secara lebih jelas itu dilihat dari nah ini. Jadi peningkatan koefisien korelasi dari 0,79 yang ada di gambar sini, yang ini, dengan parameter wavelet yang sama ya, pakai sama-sama wavelet statistik. Jadi wavelet itu banyak ya, ada wavelet statistik, wavelet Ricker, ada wavelet apa itu namanya, ada lagi lah pokoknya itu ada beberapa yang sering dipakai itu ya statistik, wavelet, kemudian Ricker ya, kemudian itu. Dengan parameter yang sama ternyata terjadi peningkatan korelasi dari 0,79 jadi 0,834. Lumayan, nah sudah meningkatkan. Jadi sesederhana PAI ini adalah meningkatkan korelasi saja. Tapi sudah bisa melakukan suatu inovasi. Nah, sebelum ke proses pickingnya, kita coba lihat dari karakteristik cross plotnya. Jadi antara AI dengan densitas, di sini yang PAI dengan densitas. Kita lihat kurang lebih hasilnya tidak begitu jauh ya, namun di sini di AI ini masih beberapa data yang outlier. Jadi mungkin outlier inilah yang mengganggu kualitas seismik kita. Sementara di PAI ini relatif hampir smooth ya. Hampir smooth mengikuti tren yang ini. Jadi lumayan sudah ada korelasi yang meningkat. Yang ini mungkin masuk di layar ya. Kemudian misalnya AI dengan VP juga sama. VP-nya kalau AI dengan VP bagus, tapi PAI dengan VP ini malah outliernya bertambah. Nah, ini jadi catatan nanti dalam proses penganalisannya. Kenapa kok malah yang VP muncul nih data-data outlier yang walaupun mungkin kita yakin ya ini masa kalau VP-nya bertambah, VP-nya tetap, AI-nya kok tidak berubah, itu pasti ada something ya, bisa datanya yang jelek atau memang karakteristik dari si data itu sendiri. Ini kemungkinan. LinkedIn dan keduanya punya tren yang sudah bagus. Nah, ini contohnya. Setelah kita lakukan picking di real data seismik ya, setelah kita ikat data seismik dengan data seismogram sintetis kita melalui proses seismik real time di AI menggunakan acoustic impedance yang biasa, ini kita lihat kalau kita zoom, ini oke, di sini terdapat gap yang cukup lebar di truncation antara data marker dengan data seismicity. Jadi dia cukup lebar ya. Angkanya dengan meningkatnya korelasi, ini harusnya makin walaupun dengan konsekuensi yang diambil bisa rugi. Itu bisa jadi suatu pembahasan tentang metode ini. Jadi ini yang pakai konvensional AI. Kemudian yang pakai yang pakai PAI yang sudah kita modifikasi, gap yang di bawah ini menyempit ya antara rotation dengan marker dengan data seismiknya. Sudah mulai lebih bagus walaupun ada konsekuensi lain di sini. Nah, ini bisa jadi
bisa saja pada saat pengolahan memang harus perlu diulang-ulang sampai bisa hasil yang lebih baik, atau memang ini salah satu juga yang bisa jadi catatan, metode ini masih perlu dievaluasi terus karena ini relatif baru. Tadi papernya saja baru di 2023 yang kita mau menulis, 2024 juga dia menulis lagi. Nah, makanya paling tidak kita punya wawasan baru bahwa acoustic impedance dengan yang kita pelajari sekian lama itu ternyata bisa kok dimodifikasi dengan kaidah-kaidah yang logis. Itulah yang disebut dengan inovasi ya. Nah, akhirnya nanti final interpretasinya kita bisa membuat interpretasi lebih smooth seperti gambar ini ya. Jadi kalau kita well-nya sudah oke, sudah bagus, sudah jos lah seperti itu, harapannya kita saat melakukan picking berdasarkan feeling-feeling geologi kita, ini bentuknya seperti ini, mengikuti tren yang ini, itu kita masih pede. Tapi kalau pickingnya itu keliru, ya makin kita tidak tinggi. Walaupun ya peningkatan korelasinya tadi ya hanya 0,0 lah, masih 0,79 sampai 0,83, itu kan berarti hanya bertambah 0,00 sekian. Itu paling tidak ini punya kontribusi di dalam teknologi seismik di era modern ini. Jadi kan sesuai temanya ya, temanya kemarin saya dikirim oleh panitia adalah teknologi modern atau geofisika dalam industri modern. Nah, kebetulan kami sedang mengerjakan ini dengan mahasiswa yang kakak tingkat kalian, maka kayaknya pas nih untuk dijadikan tema untuk webinar kita, yaitu memberi wawasan tentang suatu teknologi baru dalam proses seismik kita yang kita sebut dengan poro akustik impedance. Poro itu pori, akustik impedance yang sudah berarti ada kontribusi porositas di rumus akustik impedance kita. Nah, sebagai penutup, jadi saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa ya yang masih kuliah, masih belum mengambil metode apapun geofisikanya, ini rata-rata mungkin semester 3-5 gitu ya, itu kan mungkin belum memahami metode-metode geofisika secara lebih menjurus, belum mengambil gitu. Namun harapannya kalian punya dua karakter sifat ya. Yang pertama harus punya sifat inovasi. Jadi inovasinya adalah keniscayaan. Jadi inovasi itu nggak boleh nggak ada, harus ada. Karena kita nggak bisa berkembang kalau nggak punya inovasi. Saya memberi contoh di sini, inovasi sekecil hanya mengubah nilai, meningkatkan korelasi sekian 0,0 itu tadi punya inovasi yang bisa diakui oleh dunia internasional. Nah, kalian juga bisa. Misalnya dari sekian banyak kalian ini, ada yang punya kemampuan luar biasa, terus melakukan inovasi tertentu, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diakui secara internasional. Nah, di dalam geofisika sendiri, inovasinya bisa dilakukan di mana saja, tentu banyak. Bisa di tahap akuisisinya kita melakukan inovasi, misalnya. Sekarang kalau kalian pernah dengar, akuisisi seismik sekarang tidak hanya menggunakan kabel biasa untuk processing untuk merekam seismik di receiver, tapi bisa menggunakan kabel optik. Nah, itu kita kenal nanti dengan namanya optik seismik. Itu sedang berkembang sekarang. Itu inovasi. Jadi kabel-kabel telepon yang ada di jalan-jalan itu, Telkom itu bisa digunakan untuk namanya instrumen ya, seperti itu. Saya kemarin ketemu waktu di acara haji dengan salah satu profesor lah ya, guru gitu, dia bilang jadi optik seismik itu nanti bisa. Jadi tangan 5 km itu bisa terekam dengan singkat, dengan kualitas yang sangat bagus dengan menggunakan optik seismik. Jadi apa itu inovasinya bisa diakuisisi, bisa di processing sekarang misalnya banyak algoritma untuk meminimalisir noise, misalnya untuk enhance seismik ya, sinyal to noise ratio-nya ditingkatkan menggunakan algoritma yang baru, itu juga inovasi. Nah, kalian punya andil di sini, itu juga bagus. Dan yang terakhir tentu di interpretasi, contohnya kan poro akustik impedance. Dan kemudian yang kedua, pemanfaatan AI. Jadi AI sekarang jangan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan semata, jadi atau malah untuk kejahatan ya, untuk menipu orang,
bukannya dirubah terus minta uang, kartu kreditnya dibobol terusnya, jangan. Kalau bisa ya ini berguna untuk bidang keilmuan kita, machine learning misalnya, atau yang lain. Misalnya kalau dulu orang bikin patahan harus manual, terus dengan menggunakan machine learning bisa semi automatic seperti itu dengan pembelajaran mesin. Jadi dipelajari dulu, ditutorin dulu training dulu ke beberapa data, terus nanti si mesin kita belajar, terus lama-lama dia bilang, oh dia kalau ketemu ini dia akan bikin patahan, ketemu ini dia akan bikin horizon dengan data yang baru datang, diaplikasikan dengan mesin yang sama, jadi dia akan melakukan bikin sendiri. Itu juga inovasi yang luar biasa. Jadi harapannya itu ya. Saya di sini hanya memantik semangat dari kalian semua, dari mahasiswa mayoritas itu bahwa inovasi dan teknologi itu kuncinya kita ya, karena ini teknologi ya, jadi harus ada teknologinya. Nggak boleh kita hanya berpaku pada uh, masa lalu ya. Jadi masa lalu itu ya cerita aja, jadi ada apapun sukses story atau unsukses story itu cerita itu ke depan yang kamu harus punya. Lagi misalnya dulu zaman saya susah sekali punya laptop, sekarang kalian udah punya laptop semua, terus bisa running software banyak sekali di laptop sekarang kalian, itu sudah inovasi. Jadi ya sama datang ke kehidupan yang memang eranya seperti itu. Kamu harus siap, jangan sampai nanti kamu kalah dengan generasi di bawah kalian semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait webinar pagi ini. Mudah-mudahan memberi wawasan kepada kalian semua, kepada peserta webinar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya, pastinya banyak kekurangan. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya teman-teman dari materi Pak Handoyo ini. Dari materi yang dapat disimpulkan bahwa teknologi Precision Impedance atau PAI yang digunakan untuk meningkatkan korelasi antara data sumber dan data seismik pada tahap interpretasi seismik. Oleh karena itu, teknologi PAI dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan AI tradisional. Begitu bukan, Pak? Kurang lebih ya. Nggak selalu lebih baik, tapi mayoritas ya. Oke. Gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya membuka sesi Q&A. Yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand. Wah, banyak sekali ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama dimulai dari saudara Atika Amalia. Untuk saudara Atika Amalia, sebelum ngajuin pertanyaan, silahkan untuk perkenalan terlebih dahulu dan ajukan pertanyaannya. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Atika Amalia dari Teknik Geofisika ITERA. Izin bertanya, Pak. Jadi kan saya pernah diskusi sama anak geologi ITERA, Pak. Nah, mereka itu punya metode untuk mengukur porositas itu dengan cara batu yang kering direndamkan dengan batu yang kering ditimbang dahulu, terus direndamkan ke air, lalu batu yang basah sudah direndamkan tadi ditimbang lagi, Pak, lalu hitung selisihnya. Nah, pertanyaan saya itu, kita kan menggunakan acoustic impedance ya, Pak. Nah, itu kira-kira lebih efektif metode yang mana ya, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dulu ya, panitia ya, biar nggak lupa. Jadi kalau yang tadi itu, Ika ya, jadi itu memang sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Memang dulu tradisionalnya begitu, untuk mengukur porositas itu begitu. Jadi sebelum sekarang mengukur porositas itu secara digital, kita ke lab ya, misalnya pakai alat itu memang begitu. Jadi sampel sandstone dikeringkan dulu, ngeringkannya bisa berhari-hari, bisa 24 jam, bisa 3 hari, sampai kita yakin dia kering. Nah, terus kita timbang berat kosongnya, berat keringnya. Berat kering itu berarti mengukur bulk dari batuannya itu sendiri plus polinya yang ada di situ, misalnya udara atau apa, itu terukur beratnya. Kemudian
Setelah itu direndam pakai air misalnya. Sama 3 hari, 10 hari, seminggu, harapannya kita yakin semua pori yang ada di dalamnya itu terisi air. Nah, nanti kan beratnya bertambah. Nanti kita bisa mengukur selisih. Selisih itu nanti pakai rumus sederhana, pakai rumus entitas, kita bisa menebak porositasnya. Sementara kalau PAI dan AI ini tidak menghitung porositas, nggak menghitung porositas. Dia ya untuk kepentingan tadi well seismic time. Tapi acoustic impedance memang dipengaruhi oleh porositas kayak gitu. Jadi sama-sama sensor, satu porositasnya 10%, yang satu porositasnya 20%, masih VP-nya berbeda, densitasnya berbeda. Apalagi kalau ada fluidanya, pasti berbeda. Jadi dibalik berpikirnya bahwa acoustic impedance dan puro-acoustic impedance itu dipengaruhi porositas. Bukan porositas dipengaruhi oleh acoustic impedance. Gitu ya. Kurang lebih begitu, Ika. Oke, baik Pak. Berarti beda ini ya Pak, beda Iya, tujuannya ya Pak. beda Tadi. tujuan. Kalau itu Oh iya. kembali Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Saudara Tika Amelia sudah bertanya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ada dari Saudara Ayu Wandira. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Baik,